Kudus sudah bebas dari zona merah, alhamdulillah. Dan di sini tinggal 100 sekian untuk angka kasus di Kudus. Angka kematian pun juga sangat rendah sekali. Kalau dilihat dari 3 indikator ini, kita sangat untuk di level 1, termasuk angka keterisian rumah sakit, dari kasus kematian dan kasus COVID. Untuk bornya sendiri berapa? Gimana? Bornya rumah sakit itu? Bor rumah sakit sekarang ini 10% sampai 11%. Untuk kumulatif ya, kumulatif. Jadi semua vaskes yang ada. Gitu. Nol ya. Ada beberapa yang nol, paling 1, 2, paling banyak 5. Gimana? Gimana? Mulai kapan itu Pak yang nol? Oh, mulai nol ada beberapa hari. Untuk tanggalnya saya lupa. Ya. Beberapa hari ini ya Pak? Ya udah paling 1, 2. Pokoknya sejak mulai landing ini paling banyak 5. Itu jarang sekali. Tapi rata-rata 1, 2, 0 ya kan gitu kan. Ya, alhamdulillah. Dan ini pun kemarin saya bicara dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, ternyata setelah ditelusuri betul dengan tim-tim caranya untuk surveillance itu, untuk angka kasus di Kudus ini tinggal di bawah 100. Tapi di dalam laporan Corona Jateng kita tetap ada 100 sekian. Nah, jadi makanya ini memang harus dikoordinasikan. Ya, delay laporan itu. Pak, mungkin ini yang lebih penting adalah bagaimana upaya untuk bisa tetap menstabilkan kondisi yang sekarang agar tidak perlu diapa. Ini kan satu langkah yang harus dilakukan. Betul. Kemarin saya sudah ngomong dengan Pak Asisten 1, beliau adalah sebagai ketua harian COVID penanganan COVID ini, supaya bisa untuk dikoordinasikan dari camat dan desa, terutama desa. Jadi kepala desa ini segera untuk koordinasi dengan pemangku wilayah terkecil untuk RT, PPKM Mikro ini. Bagaimana RT ini bisa menjadi ketua satgas ada di RT-nya. Di situ ada jajarannya, termasuk ada bendahara, ada sekretaris. Nah, sekretaris ini untuk mengupdate setiap hari. Mungkin bendahara ini bisa kolaborasi dengan Joko Tonggo. Ya kan, dia sebagai tim donasi. Koordinator tim donasi untuk RT-nya. Jadi untuk menarik donasi setiap, dan donasi ini tentunya nanti dikumpulkan di desa. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu yang pertama para isolasi mandiri, ya, bisa memberikan makanan atau vitamin. Untuk yang kedua, bisa seandainya mungkin kalau isolasi mandiri sudah tidak ada, bisa membantu orang-orang yang memang tidak mampu untuk tim donasi ini. Nah, di era pandemi ini memang perlu untuk itu. Nah, ini sebagai koordinator adalah kepala desa, supervisornya Pak Camat, kan gitu. Ini akan kita perketat. Jadi kalau memang di RT itu sudah terbentuk satgas, sebagai ketua satgas untuk Pak RT-nya dan jajarannya ini ikut terlibat semuanya, tentunya untuk memantau wilayah yang paling kecil itu saya kira mampu, dan itu segera dilaporkan. Contoh ada orang yang OTG atau yang kontak erat, ya kan, ada mungkin testing yang memang dia terkonfirmasi, segera diadakan tracing siapa saja yang kontak erat di situ, dan memantau yang isolasi mandiri di rumah. Ketika memang masih bercampur dengan orang yang negatif, harus itu aturannya tidak boleh. Itu RT itu bisa membuat SOP itu. Ini kan memang melandai ya, katakan bulan terakhir. Kalau dari Satgas Covid Kabupaten itu ada nggak evaluasi tingkat ketaatan masyarakat atau warga protokol? Ada. Bagaimana? Apakah menurun? Apakah naik? Tetap naik. Kedisiplinan naik. Kedisiplinan walaupun melandai tetap naik. Tapi memang agak berkurang dibandingkan kemarin. Dibandingkan untuk bulan Juni kemarin pada waktu pas tinggi-tingginya itu kedisiplinan sangat luar biasa. Di sini memang agak berkurang. Setelah melandai ini agak berkurang soalnya. Apalagi dengan adanya vaksinasi ini merasa kadang-kadang masyarakat ada yang berasumsi bahwa vaksinasi ini adalah merupakan antivirus, merasa sudah kebal, maka dari itu kadang kurang pemahaman sebetulnya. Jadi harus dipahamkan betul bahwa vaksinasi ini adalah untuk membentuk antibodi ketika terpapar atau terkonfirmasi tidak ada gejala yang berat.